Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my respect, Mr. Taqiyuddin, as my lecture and everyone who watch my video. Hi, my name is Agus Gunawan. I am from family faculty. My student number is 191317. So, in this moment, I will show and try to explain to you about my assignment. This based on paperwork or makalah in bahasa. Okay, I will start. Let's watch and listen to me. I hope I can make you understand about this paper. Okay, as you see that I do my paper in order to fulfill my task from my lecture. This paper entitled Descriptive Text Describing People and Objects. In problem identification, there is the thing that I written in my paper B and C. Next, in discussion chapter, I will use bahasa because I reach my limit in English speaking. Definition or definisi adalah kata sifat. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti deskripsi atau gambaran baik dari ukuran, warna, dan lain sebagainya. Descriptive text merupakan teks yang digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. B. Purpose atau tujuan. Dilihat dari pengertiannya, maka tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan segala sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati dengan sifat yang melekat padanya seperti ukuran, jenis, warna, dan sebagainya, sehingga pembaca dapat membayangkan tanpa melihat sebenarnya. C. Generic structure atau struktur umum. Identification is the structure for introducing where or who is the subject is being described. Bagian ini pada paragraf pertama tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sesuatu yang ingin dideskripsikan atau digambarkan. Contoh, kamu diminta untuk menggambarkan mobil barunya, maka isi identification-nya adalah ayahku baru saja membelikan mobil baru. Mobil ini sebenarnya sudah lama aku idam-idamkan, tapi baru sekarang ayahku membelikannya. 2. Description. Bagian ini pada paragraf kedua dan seterusnya berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Contoh, mobil baruku ini merupakan mobil sport keluaran terbaru dari Toyota. Jumlah bangkunya hanya 2, satu sopir dan satunya untuk penumpang. Begitu juga dengan pintunya. Mobil ini bisa melesat sehingga kecepatan 500 km per jam, hampir sama dengan kecepatan berjenis Fokker. B. Language feature atau unsur kebahasaan. Pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan adjektif atau kata sifat. Yang ketiga, teks memakai relasi atau atribut verb, yaitu yang mana memberikan informasi tentang subjek. Yang keempat, teks memakai thinking verb and feeling verb. Thinking verb yaitu kata kerja yang menggunakan pikiran seperti believe, think, etc. Dan feeling verb yaitu kata kerja yang menggunakan perasaan seperti feel untuk menggambarkan pendapat pribadi penulis tentang subjeknya.
Yang kelima, teks juga memakai adverbs atau kata keterangan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa contoh teks identifikasi dalam bahasa Inggris, yaitu satu berjudul Candi Borobudur. Nah, jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa terdapat dua struktur umum teks identifikasi, yaitu paragraf pertama yaitu struktur identification, dan yang kedua yaitu struktur description. Dan yang kedua, kemudian ini contoh yang kedua hingga keempat. Dan yang ketiga, pada contoh kelima ini merupakan model penulisan teks pada umumnya. Pada paragraf pertama itu bagian identification, kemudian paragraf selanjutnya hingga akhir itu masuk ke dalam bagian description. Closing. Conclusion. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Selanjutnya, two generic structure of descriptive text are: 1. Identification, identifying the phenomenon to be described. 2. Description, describing the phenomenon in part, quality, or an characteristic. Language feature in this text are: 1. Using present tense. 2. Using adjective. 3. Using relative verb. 4. Using thinking verb and or feeling verb. 5. Using adverb. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.